Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, nanti untuk presentasinya untuk Ismail dan teman-teman yang lain ya, mungkin bisa dijelaskan juga ini aplikasi apa, dibuat dengan menggunakan apa, kemudian kegunaannya dan alurnya juga ya, alur kerjanya, terus juga mungkin usernya yang nanti bisa menggunakan aplikasi ini seperti apa. Intinya dijelaskan aja tentang aplikasinya. Seperti itu, monggo silakan Mas Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengembangkan aplikasi. Pertama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ismail Ramadhani dari kampus Telkom University. Dan di sini saya mengembangkan aplikasi e-voting yang bernama Fairvote. Fairvote sendiri ini dikembangkan menggunakan framework Flutter, lalu dengan backend Firebase. Untuk project overview-nya ini yaitu aplikasi ini untuk melakukan voting tidak hanya pemilihan ketua saja atau lainnya, tapi banyak macam. Ini langsung saya demokan saja aplikasinya. Yaitu pertama kita di sini memiliki halaman untuk menginputkan token, tapi kita akan mulai dari akses halaman admin dulu. Di sini saya sembunyikan di sini soalnya seharusnya ini aplikasi untuk secara terpisah untuk admin dan user, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya satukan saja dan saya sembunyikan di aplikasi di text button ini. Lalu di sini kita memiliki halaman untuk admin. Di sini kita bisa menginputkan email dan password. Sebentar saya masukkan terlebih dahulu. Ya, di sini kita punya halaman dashboard dan ada 3 button navigation, yaitu dashboard, sesi, token, dan profile. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya jelaskan dulu secara general setiap fungsi dari button ini. Untuk dashboard itu menampilkan detail dari sesi yang sudah kita buat. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu untuk sesi itu untuk membuat sesi yang ingin kita buat. Lalu untuk token ini untuk melihat token yang sudah dibuat, dan profile untuk profile admin saja untuk keluar. Lalu kita akan memulai dari membuat sesinya terlebih dahulu, yaitu dengan menekan ini. Di sini ada pop up, yaitu buat sesi voting baru dengan forum judul dan durasi. Di sini saya tidak akan menggunakan ketua atau apapun. Di sini saya akan membuat sesi voting makan siang hari ini. Nah, di sini kita sudah punya sesi voting makan siang hari ini, dan seperti yang kita lihat di sini ada banyak sekali sesi yang sudah saya buat, karena memang dalam aplikasi ini kita tidak hanya bisa membuat satu sesi saja, namun bisa banyak sekaligus. Jadi mungkin bisa meningkatkan efisiensi dalam melakukan voting. Lalu di sini kita bisa menambahkan kandidat. Nah, di sini ada pop-up namanya nama kandidat, visi dan misi. Sekarang karena saya sudah membuat sesi voting makan siang hari ini, saya akan menggunakan nama makanan, yaitu sate. Untuk visi dan misi saya kosongkan saja. Lalu ada lagi yaitu lalu saya tambahkan satu lagi, lalu terakhir itu ada Nah, di sini kita sudah memiliki sesi yang sudah dibuat dengan 3 kandidat, yaitu sate, ramen, dan bakso. Lalu kita bisa langsung membuat token yang ingin kita buat untuk sesi ini. Jadi untuk token sendiri itu saya pisahkan dari setiap sesi, jadi untuk menjaga keamanan dari sesi tersebut.
Di sini saya makan siang hari ini, lalu jumlah tokennya yang akan saya buat itu 10. Nah, kita sudah memiliki 10 token dalam table ini. Lalu untuk mengambil token ini kita bisa ambil di sebelah sini. Nah, ini kita sudah memiliki token yang sudah dibuat. Lalu kita tinggal kopikan saja. Nah, setelah kita kopikan, kita dapat menginputkan di halaman untuk ini ya publiknya. Saya masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini belum dimulai sesinya, sebentar Mas. Belum dimulai. Harus tetap bisa, Mas. Nah, di sini kita harus mulaikan terlebih dahulu sesinya. Nah, ini sesinya sudah aktif dan ini ada countdown dari waktu selama sesi yang sudah kita buat, yaitu 1 jam. Lalu kita keluar, kita masukkan lagi tokennya. Nah, kita di sini sudah memiliki list dari kandidat yang sudah kita buat, yaitu ada sate, ramen, dan bakso. Di sini aku mau pilih bakso saja. Nah, setelah kita voting, suaranya sudah direkam. Lalu untuk ngeceknya itu di halaman. Nah, untuk melihat sesi yang sudah kita buat dan kandidat yang sudah dipilih itu ada di halaman dashboard, lalu di makan siang hari ini. Nah, di sini kita punya ya hasil kandidat yang sudah kita vote, yaitu bakso 100%. Jadi ya udah sih seperti aja Mas. Untuk yang sudah kita voting, kalau ini yang sudah saya testing saja kemarin. Mungkin itu saja sih Mas, karena emang saya buat aplikasi ini untuk masa development itu sekitar 25 hari, jadi belum bisa memaksimalkan aplikasi yang sudah saya buat. Dan untuk kekurangan dari aplikasi ini yaitu untuk distribusi tokennya, yaitu yang masih menggunakan copy paste, jadi cukup memakan waktu, sehingga seharusnya untuk distribusi mungkin bisa menggunakan email atau menggunakan email. Baik, sekian presentasi proyek aplikasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, terima kasih ya Mas Ismail atas presentasinya yang sangat luar biasa ini. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya mungkin, silakan. Monggo, siapa? Yuk, ada yang mau tanya yuk. Gampang ini loh, aplikasinya simple loh. Pertanyaannya pasti banyak. Aplikasi simple pasti pertanyaannya banyak. Ada yang mau tanya nggak? Iya, seputar aplikasi betul. boleh, nggak seputar aplikasi pun boleh. Yang penting masih dalam konteks. Misal contoh, kenapa aplikasi dibikin pakai Android gitu, misal aja. Tapi nggak boleh tanya itu ya, udah tak tanyain soalnya. Tanya, silakan Faiz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadan dari SMK Ma'arif. Saya izin bertanya kepada Mas Ismail terkait aplikasi itu. Kenapa Anda lebih memilih membuat aplikasi voting itu ditimbang dalam bentuk website? Oke, pertama dari kemudahan, yaitu kecepatan juga. Jadi kenapa menggunakan aplikasi? Karena pertama aplikasi ini bisa untuk jangka panjang gitu. Jadi tidak hanya untuk sekali pakai. Jadi bisa terus menerus. Kedua, karena saya kurang jago di pengembangan website.
betul. Ada lagi, Mas? Apa cuma itu saja? Itu saja. Oh, oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rafael Alisa Lazi dari SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang. Izin bertanya ya Mas Ismail, itu aplikasinya berapa lama buat itu Mas? Untuk pengembangan aplikasi ini tuh ya sekitar kurang lebih 25 hari. Jadi 25 hari Mas? iya, jadi apa? Karena banyak waktu yang terpotong untuk dengan urusan kampus, jadinya masalah developmentnya itu kurang banyak. Oh baik, sudah cukup Mas. Iya. Oke, masih ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau misal tidak ada, mungkin saya mau kasih saran ya, Mas Ismail. Tadi sih ini kan pemilihan makanan ya, makan siang. Iya. Nah, ketika itu makanan tampil visi misinya juga nggak di pas votingnya? Pas selama votingnya, Ah, sebentar saya masukkan lagi token yang Oke. di situ tersedia. Jadi di sini kita punya list dari kandidat yang sudah kita buat. Untuk visi misinya akan ditampilkan di sebelah sini, di bawah dari nama kandidatnya. ya oke. Jadi Ini, ya gitu sih Mas. ini maksudnya biar generik gitu ya, bisa memilih apapun gitu. Di Iya. luar, ya. Tapi mungkin karena ini makanan ya, jadi tidak tidak terlalu relevan juga visi Iya. dan misi. Jadi mungkin bisa tidak ditampilkan. Gak apa-apa, misal inputnya ada tapi jangan ditampilkan gitu. Terus ini untuk pemilihan ini bisa lebih dari satu nggak? Misal aku maunya sate sama bakso. Nggak bisa Mas, jadi cuma satu aja. Oke, berarti limitasinya di situ ya. Iya. Oke, terus coba deh tampilin grafiknya, grafik yang sudah dipilih. Ini Mas. Oke, ini kan bakso satu. Ya. Ini berarti kan ada yang milih satu dari berapa berarti? Gimana? Satu dari berapa? Ini. Berarti totalnya itu ada 3 ya kandidatnya? Iya, 3 kandidat. Jadi untuk jumlah voternya itu dari jumlah dari token yang sudah dibuat. Nah, berarti kan sebenarnya 1 dari 10 seperti itu kan? Iya. Ya, oke. Gitu Mas. Ya mungkin itu sih tambahannya, mungkin kalau mau bisa ditambahkan ada yang milih 1 dari 10 gitu, 1/10 biar lebih jelas saja sih sebenarnya. Oke, sekian dari saya, mungkin dari Mas Pamungkas ada tambahan? Tanya aja sih, tambahan aja sih sebetulnya. Tadi mungkin Mail kesulitan di cara baca datanya ya Il. Iya. Gak apa, itu biasa karena memang mungkin jarang lihat data ya. Jadi kalau ngelihat data kayak gini sebetulnya jelas aja sebenarnya kenapa kamu kesulitan Il. Karena tadi yang Mas Rizky sampaikan tuh, itu 1/berapa tuh. Jadi sebetulnya informasi ini sudah menampilkan hasil voting tapi tidak lengkap. Mungkin kalau dilengkapi, sebenarnya gini, ketika kita membaca data, karena jumlah data yang dibacanya itu sedikit, jadi bingung mau jelasinnya itu gimana. Ujung-ujungnya adalah kita bereksplorasi atau imajinasi lah ya. Ini bakso sekian gini. Nah, tapi itu kan berimajinasi ya. Mungkin bisa ditambahkan aja biar nggak usah berimajinasi, jumlah data informasinya itu dilengkapi gitu. Bakso 1/berapa dan seterusnya lah, atau mungkin ada jumlah voternya, jangan cuma 100% misal gitu Il. Atau bisa nampilin informasi yang lain lah. Syukur-syukur ketika ditunjuk bakso itu visi dan misinya apa, sate visi dan misinya apa. Nah, paling itu. Jadi nanti untuk cara baca datanya gampang. Bisa dilihat di sini untuk sesi pada makan siang hari ini, untuk 3 kandidat ada bakso, sate dan ramen, bisa terlihat jumlah bakso menunjukkan 100%, artinya
semua orang setuju untuk makan bakso pada siang hari ini. Tapi memang kalau dilihat yang baru voting itu sejumlah 1. Nah, kalau saya perhatikan tadi untuk tokennya 10, berarti 1/10 kemungkinan baru 1 orang yang memilih. Tapi nanti ketika sudah memilih semua mungkin bisa beralih ke sate ataupun ramen gitu. Jadi cara baca datanya kayak gitu mungkin ya Mas Mail. Nanti bisa di improve lagi lah untuk cara baca datanya. Iya Mas. Nah, kemudian di sini sebenarnya ini menarik nih. Tadinya voting aku pikir ya voting aja gitu loh. Maksudnya memang yang dipilih adalah orang-orang ya, kandidat gitu loh. Nah, karena di sini itu malah ide bagus ya, bisa milih makan siang apa hari ini. Mungkin namanya itu bisa dibuat lebih general. Jadi coba ke sesi. Tambahnya apa tuh? Tambah orang. Tambah sesi atau? Bukan. Di sesi yang tadi ditambah jumlahnya bisa nggak? Oh, karena udah di start nggak bisa ya? Bisa Mas. Oh, gimana? Ini bisa Oke. ditambahkan lagi. Bukan tambah token, tapi misal tambah lagi satu lagi itu es teh gitu. Oh, tambah kandidat lagi? Iya. Nggak bisa Mas. Oke, bahasanya kandidat ya. Iya. Nah, mungkin bahasanya bisa lebih di general karena aku ngelihat di sini ini bisa jadi bukan cuma voting orang, tapi bisa voting yang lain-lain gitu loh. Iya. Istilahnya bisa jadi diganti jangan kandidat gitu lah. Istilah yang lebih umum, pilihan gitu misal loh ya. Pilihan aja gitu. Orang pun ada pilihannya kan. Mas Rizky, Mas Fian ataupun Mas Winur misal. Pilihannya ada 3 ya. Mau milih siapa gitu. Nah, balik lagi ya, tapi gini sekali lagi ya. Kalau kita bikin aplikasi, ini terkait dengan aplikasi. Kalau kita bikin aplikasi itu selalu ada tujuan. Fokus utama, makanya kalau semisal kuliah ya, ini karena Mas Mail kuliah, pasti ketika bikin laporan itu kan ada ininya dulu kan, apa namanya sih, apa tuh bab 1 paling awal tuh? Pendahuluan, thank you, pendahuluan. Nah kemudian nanti ada batas masalah, ada rumusan masalah dan sebagainya. Nah kenapa itu penting? Karena itu untuk mengerucutkan apa batasan dan fungsi dari aplikasi ini. Contoh, kamu di laporan pendahuluannya itu terkait dengan permasalahan voting pemilihan yang lama. Misal gitu loh, pemilihan lurah yang lama memakan waktu hingga seminggu misal loh ya. Karena 1-2 hal. Nah, sehingga di sini sehingga di sini solusi berupa aplikasi ditawarkan begitu. Gitu ya. Itu kalau semisal kita bicara di laporan nih. Jadi kalau di laporan pun udah jelas nih, oh pendahuluannya adalah aplikasi e-voting, ya sudah berarti di dalamnya tentang voting lurah. Nah kalau udah jelas dan spesifik dan mengerucut, aplikasi seharusnya nggak boleh se-general itu ya, harus benar-benar spesifik. Di sini contohnya ya nggak boleh diisi makan siang gitu contohnya ya lah. Tapi sebenarnya secara manusia bisa-bisa aja, tapi sebetulnya karena kamu mencontohkannya makan siang maka ini salah, ketika langsung ke dosen ini salah. Langsung dibantah pasti. Lu kok makan siang katanya lurah gitu loh misalnya ya. Lurah harusnya diisinya lebih enaknya lurah aja, lurah desa apa gitu loh. Kedung Jati dan sebagainya. Semisal kayak gitulah ya. Jadi lebih spesifik karena kamu kuliah itu jadi perhatian, itu jadi concern. Begitupun batasan masalah ya. Aplikasi ini sampai mana? Nah, ini kalau aku lihat aplikasi ini gabung semuanya ya, bikin token dan sebagainya itu gabung di satu tempat kan. Nah, itu juga masuk ke dalam batasan masalah. Batasan masalahnya adalah aplikasi ini itu untuk apa? Apakah hanya menghasilkan token atau juga bisa melakukan pemilihan? Nah, sebaiknya itu diperjelas gitu-gitu. Ini kalau untuk untuk skripsi ya. Jadi itu harus diperjelas ya. Nah, terus lanjut lagi mungkin ke bagian aplikasi. Di sini ada dashboard, sesi, token dan profil. Mungkin sebaiknya dibikin 2 aplikasi apa ya, Mas? Iya, betul. Iya kan? Aplikasi admin mungkin ya bahasanya gitu, Iya. sama aplikasi voting. Nah, tadi pertanyaannya si Faiz ya terkait dengan kenapa aplikasinya tuh dibuatnya Android. Ya, itu pertanyaannya Mas Faiz tuh. Sebetulnya aplikasi Android itu lebih cepat, betul, lebih ringkas, lebih simple, lebih compact, lebih mobility lah ya bahasanya, lebih enak lah gitu. Tapi yang jadi masalah utama adalah voting ini tuh voting apa? Kalau voting ini itu semisal nih ada pemilihan yang nggak penting-penting amat bagi warga,
Contoh pemilihan OSIS, apa dampaknya ke aku sekolah nilai sendiri, bayar sendiri, PR sendiri, ngerjain sendiri, semuanya sendiri, ngapain pilih-pilih OSIS, kan banyak pasti siswa yang berpikir kayak gitu. Nah karena banyaknya orang yang akan berpikir hal yang sama, alasan mereka untuk menginstal aplikasi ini itu apa? Pertama, saya mengembangin aplikasi ini sebenarnya tujuannya bukan untuk publik, yaitu untuk suatu tempat gitu mas. Oke, jangan kayak gitu. Jadi kalau kita lagi presentasi, memang aplikasi ini jadi kamu akan sering banget menemukan situasi di mana aplikasimu tuh tidak pada tempatnya Jadi contoh nih, kamu presentasi aplikasi A, ternyata nih maksud klien tuh bukan mas, maksud saya Tokopedia, kenapa nawarinnya aplikasi TikTok, misal gitu loh ya. Nggak masuk gitu loh, nggak cocok gitu loh. Kenapa beda gitu? Bukan itu maksud saya adalah Tokopedia. Gitu loh ya. Nah, akan ada banyak situasi yang kayak gitu ya Mas Rizky, pasti sering ya kan? Jadi aplikasi itu tidak pada tempatnya. Nah, ketika udah menghadapi kayak gitu, yang bisa kita lakukan itu ada dua hal. Yang pertama, kita memposisikan aplikasi ini di yang mereka inginkan. Yang kedua adalah kita tutup aplikasi ini, diskusi bahasa lain. Nah, kalau udah kayak gini, nggak ada pilihan kedua. Nggak mungkin kamu tutup aplikasinya, ya udah kita diskusi mas. Nggak, karena memang di sini kasusnya kamu udah aku minta untuk bikin bahasanya lah ya, kamu udah diminta untuk bikin aplikasi, tapi keputusanmu dibikin pakai Android gitu. Nah sebaiknya untuk menjelaskan itu tetap dijelaskan di sini. Jadi bahasanya tinggal dibuat-buat marketing lah ya. Memang istilah bahasa dibuat-buat, ngide dan sebagainya itu memang sangat sering kalau kita jualan produk. Jadi mungkin untuk alasannya ya kelebihannya aja. Kalau memang penggunaannya itu pada dasarnya untuk untuk lingkup internal gitu-gitu. Kalau memang diperlukan untuk lingkup yang lebih global, memang sebaiknya ada aplikasi berbasis website misal seperti itu. Nah untuk itu belum tersedia, tapi pada dasarnya saya ingin mempresentasikan konsep. Kalau memang konsepnya sudah sesuai, nanti bisa kita lanjut untuk pembuatan website, begitu Il. Jadi jangan dibanting dulu produkmu nih. Mas, saya nggak mau roti ini. Oh ya udah, berhenti. Jangan. Tapi diceritain dulu. Oke, nggak mau roti. Kenapa alasannya? Iya, saya sukanya manis. Saya sukanya yang asin-asin. Oke, roti ini sebenarnya bisa dibuat asin, tapi yang saya tawarkan adalah roti ini itu biaya produksinya murah, tapi harganya sangat tinggi dan banyak peminatnya. Jadi gitu. Cara jualannya yang diperbaiki sebetulnya. Bukan produknya dijatuhin, jangan. Karena gimana pun bikin produk itu kan butuh effort ya. Ngoding itu pasti butuh effort, walaupun gampang ChatGPT buatkan saya halaman ini walaupun kayak gitu, tapi tetap ada effortnya. Buat mikirin prompt pun ada effortnya kan. Prompt itu belum tentu bener kan, ada effortnya. Semua pasti ada effortnya gitu. Nah sebaiknya itu dihargai. Nah ini cara menghargai diri sendiri sebetulnya ya. Jadi walaupun aplikasimu itu kurang bagus dan sebagainya, kurang layak dan banyak yang mungkin tidak setuju, ya apresiasi diri sendiri itu penting, gitu ya. Oke, lanjut ya. Itu masukkan aja. Yeah. Ini aku bantuin jawab lah, aku bantuin jawab. Yeah, Mas. Kalau semisal ditanya kayak aplikasi tadi, kenapa nggak website? Website lebih gampang, tinggal akses aja www.mail.com gitu misalnya ya. Langsung di situ nanti tampilan voting, kan lebih enak tuh, nggak perlu download, nggak perlu Android, lewat komputer bisa ya, iOS bisa ya, dan sebagainya, kan lebih fleksibel. Nah kalau tanya bisa di iOS nggak? Untuk development ini hanya untuk Android sih mas. Hanya untuk Android, salah. Untuk development ini saya pakai Flutter. Untuk Flutter itu basisnya multi cross platform, sehingga untuk Apple itu sangat memungkinkan. Tapi memang untuk App Store sendiri saya belum memiliki akunnya. Sesimpel itu Il. Oke, bisa untuk laptop nggak? Bisa mas. Oke, gimana caranya? Kalau saya butuh sekarang bisa nggak? Untuk itu kayaknya belum bisa ya mas. Kenapa? Karena pas untuk settingan Firebase-nya itu pas ada milih untuk platformnya, saya itu hanya memilih untuk Android saja mas. Oke, tapi sebetulnya bisa ya? Sebetulnya bisa. Oke. Enak kan? Oke, aku nggak akan mendebatkan gitu loh ya. Jadi nanti cara menjual pun ada. Jadi kalau aplikasimu itu nggak laku, mungkin bukan aplikasi yang jelek, cara jualnya yang kurang oke. Ini kenapa aku sampaikan, karena kamu kuliah dan begitupun teman-teman SMK ya, karena di sini rata-rata SMK pasti SMK niatnya itu ingin kerja, begitupun yang udah kuliah, masa kuliah niatnya mau nganggur kan nggak mungkin ya, pasti orang kepenginnya kerja walaupun mungkin udah punya kerjaan saat ini, tapi tetap pengennya mungkin kerja yang sesuai dengan bidangnya ya kan gitu ya.
Paling itu ya Mas Mail. Nah ini juga kalau teman-teman yang lain memperhatikan mungkin ini juga sedikit ilmu ya yang mungkin bisa dipakai nantinya ke depannya. Selesai? Oke, baik. Terima kasih Mas Ismail, silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian demo aplikasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sesi presentasinya. Selanjutnya dari Mas Agung ya, dari Telkom University. Untuk waktu itu 15 menit, silakan dijelaskan ini aplikasi apa, dibuat menggunakan apa, alurnya seperti apa, user yang nanti menggunakan aplikasinya siapa saja, seperti itu. Monggo silakan Mas Agung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agung Prayoga. Saya dari Telkom University. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek magang di Prabu Bima. Proyeknya itu adalah effort. Jadi effort ini untuk membantu proses pemungutan suara secara digital. Jadi di sini ada dua user ya, ada role admin dan voter. Pertama untuk role admin kita langsung demokan saja, login dengan nah di tampilan awal ini ada dashboard hasil voting. Ini karena belum ada pemilihannya, jadi tampilnya seperti ini. Pertama itu kita tambahkan pemilihan di menu list pemilihan ini. Kita misalkan pemilihan ketua, deskripsinya kita kosongkan. Nah ini ada durasi, jadi durasi votingnya itu berapa sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa, ditambahkan saja, simpan. Nah ini udah ditambahkan ya, jadi langkah selanjutnya itu kita menambahkan kandidat untuk pemilihan ketua ini. Nah misalkan kita tambahkan kandidat 1, kita pilih fotonya, nggak usah dulu lah. Untuk fotonya kita defaultkan saja. Visi misinya kita kosongkan dulu. Pemilihan ya. Ya ini jangan lupa ya untuk memilih pemilihan ini. Ketik simpan. Nah, ini kalau fotonya nggak diisi, defaultnya seperti ini. Ini ada menu edit kalau misal mau menambahkan atau mengubah data-datanya. Lalu untuk voter bisa memilih, kita harus menambahkan token terlebih dahulu. Kita pilih pemilihan ketua. Lalu jumlah tokennya kita misalkan 5. Generate token. Nah, ini udah muncul ya. Lalu kita menuju ke role voternya. Kita login di sini menggunakan token yang sudah dibuat. Nah, kita login. Iyalah. Bentar. Ya. Coba lagi. Nah, ini nggak tahu ya tadi kenapa nggak jadi. Nah, ini ada kandidat. Ini bisa lebih dari 2, tergantung kandidatnya siapa aja. Lalu klik vote. Nah, ini sudah melakukan voting dan sudah nggak bisa dipencet ya. Lalu sini keluar aja.
Nah, nanti hasilnya ada di dashboard sini. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kalau misal ada banyak pemilihan, ini bisa dipilih aja. Nah, yang tampil ini itu pemilihan terbaru. Nah, itu. Nah, untuk token sini, nah ini sudah digunakan pada tanggal sekian memilih kandidat satu. Kalau mau dihapus bisa. Ini ada apa? Filter juga. Ini juga ada filter, belum digunakan. Di sini juga ada filter gini. Ya mungkin itu ya Mas yang bisa saya demokan, bisa saya presentasikan. Mungkin ada pertanyaan atau gimana, ada masukan? Monggo jika ada yang ingin bertanya silakan. Tes. Mungkin mau tanya aja sih. Itu kan tadi kandidatnya cuma satu ya, dan pemilihan sudah berlangsung sekarang gitu ya. Itu bisa nggak sih ditambah kandidatnya sekarang untuk pemilihan yang tadi yang ketua? Itu untuk menambah kandidat sepertinya bisa ya. Bisa Mas, tadi saya lupa nambah kandidat 2. Oke, nggak apa-apa. Berarti ketika pemilihan sudah berlangsung masih bisa menambah kandidat gitu? Seharusnya seperti itu atau gimana menurutmu? Berarti kan nanti voter selanjutnya ketika mau ngevote kan jadi ada 2 kan kandidatnya. Kalau yang pertama tadi kan cuma 1 tok loh. Ya seharusnya enggak sih, cuma mungkin itu bisa jadi masukan lah untuk aplikasi ini ke depannya. Coba lagi nggak apa? Ini pakai token yang satu lagi. Ya. Di Seharusnya sekalian masih bisa sih, belum. Harusnya ada 2 ya sekarang ya. Ya. Ini. Oke, nggak apa-apa, pilih aja tuh. Ya. Ya mungkin itu bisa jadi masukan Mas. Iya, nanti bisa diperbaiki ya. Ya. Berarti ketika Ketika- sudah dimulai itu kandidat sudah di lock seharusnya, nggak bisa ditambah lagi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Mas Wahyu. Monggo kalau ada yang ingin bertanya lagi silakan. Oke, boleh Cuk, silakan. Aku mau lihat untuk isi visi misinya di mana sih tampilannya nanti? Oh ya, visi misinya tadi saya lupa ya, tadi ada di sini. Nanti kalau neken foto ini, nanti akan muncul pop up modal ada foto, visi dan misinya. Gitu. Oh, oke. Lupa. Iya, klik dulu, aku kira di itu. Oke, sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Jauh. Monggo apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nggak ada. Monggo.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Agung. Boleh saya lihat itu Mas bagian penggunaan tokennya seperti apa? Proses ini apa ya pas tokennya digunakan? Dari pembulatannya apa gimana? Oh, dari digunakannya maksudnya tokennya digunakan itu. Oh. Gimana? Iya. Ya ini tinggal copy aja, nanti dikirim ke pemilih lah. Pakai apa, WA gitu apa gimana? Terus nanti pemilih voter itu memasukkan tokennya. Nah ini nanti pilihlah ya, apa kandidat 1 atau kandidat 2 sini, visi misinya di sini. Nah ini tinggal tekan aja, tekan vote. Nah ini terima kasih sudah melakukan voting. Lalu nanti di sini tokennya akan berubah jadi digunakan. Nah nanti di dashboard hasilnya nanti muncul di sini. Kandidat 1 jumlah suaranya 2, kandidat 2 jumlah suaranya 1, gitu Mas. Oh, mungkin saya ingin bertanya di bagian tokennya. Berarti itu untuk proses pembagian tokennya dia dikirim ya? Nah ya itu Ya. sebenarnya masih menjadi kendala ya untuk distribusi tokennya. Ya. Karena di sini cuma ada ini. Mungkin kalau mau ya ini didistribusikannya secara manual gitu melalui WhatsApp atau apa gimana. Ini juga belum ada fitur apa ya, misal kirim ke WhatsApp atau kirim ke email gitu. Jadi ya itu mungkin kekurangan ya dari website yang ini, sistem distribusinya belum dibuat. Jadi ya seperti itulah, harus dikirim secara manual gitu. Berarti untuk website vote ini dia apa ya bisa dilakukan secara online dan offline juga ya? Ya ini mungkin lebih bagus kalau dipakai secara offline tatap muka Ya. karena ya untuk distribusinya itu bisa lebih gampang gitu. Jadi tatap muka, voternya maju, nah share tokennya itu diberikan secara tatap muka gitu. Pertanyaan terakhir mungkin kenapa tidak dikasih print saja untuk tokennya Mas? Jadi nanti ketika token di print dia bisa dibagikan kepada user itu saat pemilihan offline gitu, jadi nggak ribet kirim satu persatu lewat WhatsApp atau apa gitu. Oh jadi itu maksudnya diekspor ke Excel gitu? Ya, PDF? jadi nanti kan tokennya kayak di print gitu. Oh. Jadi dia nggak merepotkan si admin gitu harus ngirim satu-satu kan. Kalau misalkan jumlah tokennya banyak nih sampai ratusan atau bahkan bisa ribuan kan, kalau misalkan di print ya akan lebih mempermudah. Ya kenapa tidak seperti itu? Ya itu mungkin bisa jadi masukan ya untuk website ini ke depannya, karena ya untuk distribusinya di sini belum diurus lah. Jadi masih ada kekurangan di situ. Ya itu udah sih Mas. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Faiz atas masukannya ya dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin singkat saja karena waktu sedikit. Itu di token Mas, ini kan ada token yang sudah digunakan ya dan ada tombol hapus. Itu kalau diklik bagaimana hasilnya? Coba yang sudah digunakan tuh dihapus. Oke, klik. Kayaknya, Mas. Nah, coba sekarang lihat perhitungan suaranya. Terhapus Mas. Oke, nah ini kan apa ya? Merugikan si orang itu dong nantinya. Jadi mungkin
untuk token setelah digunakan jangan boleh hapus gitu, atau dihilangin aja tombolnya sekalian, tombol hapusnya. Oh. If sudah digunakan jangan hapus gitu. Mungkin itu aja dari saya. Dari Mas Agung apakah ada tambahan? Sudah sih Mas. Oke, baik. Kalau begitu silakan ditutup Mas Agung untuk presentasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.